Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom kali ini, di mana kita akan mempresentasikan makalah ataupun materi dari subjek dan objek pendidikan mata kuliah ilmu pendidikan, di mana dalam kelompok 4 ini terdiri atas saya sendiri Rama Ramdan Fauzi, kemudian ada Raifi Aluya Putri, dan ada Sulistia Ningsih. Sebelumnya kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Makhluk pedagogik ialah makhluk Allah yang dilahirkan membawa potensi dapat dididik dan dapat mendidik. Makhluk itu adalah manusia. Dialah yang memiliki potensi dapat dididik dan mendidik sehingga mampu menjadi khilafah atau khalifah di muka bumi ini, pendukung dan pengembangan kebudayaan. Ia dilengkapi dengan fitrah Allah berupa bentuk atau wadah yang dapat diisi dengan berbagai kecakapan dan keterampilan yang dapat berkembang sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia. Pikiran, perasaan, dan kemampuannya berbuat merupakan komponen dari fitrah itu. Dalam proses pendidikan sangat diperlukan komponen-komponen pendidikan. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah subjek dan objek pendidikan, alat, isi, dan metode dalam pendidikan. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai 4 poin. Yang pertama di sini ada subjek pendidikan. Yang kedua ada subjek pendidikan dalam Al-Quran. Yang ketiga ada objek pendidikan. Dan yang terakhir ada objek pendidikan dalam Al-Quran. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai subjek pendidikan yang akan dibahas oleh Saudari Raifi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesannya. Poin pertama itu membahas mengenai boleh next. Pengertian subjek pendidikan. Subjek pendidikan adalah orang ataupun suatu kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan, sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan itu dapat dipahami oleh objek pendidikan. Nah, adapun pengertian subjek pendidikan menurut ahli pendidikan, yaitu orang tua, guru-guru di intuisi formal, yaitu di sekolah, maupun non-formal dan juga lingkungan masyarakat. Nah, subjek pendidikan ini tuh sangat berpengaruh kepada keberhasilan atau gagalnya suatu pendidikan. Boleh next. Nah, di sini ada kategori pendidik. Yang pertama itu pendidik menurut kodrat, di mana pendidik menurut kodrat ini tuh merupakan orang tua. Nah, orang tua sebagai pendidik menurut kodrat itu pendidik pertama dan juga yang utama gitu kan. Secara kodrat anak manusia itu kan dilahirkan oleh orang tuanya yaitu ibunya dalam keadaan yang tidak berdaya dan hanya dengan pertolongan dan layanan orang tuanya itu dapat hidup dan juga berkembang menjadi seorang yang dewasa gitu.
Nah, hubungan antara orang tua dengan anak itu dalam hubungan edukatif itu mengandung dua unsur nih. Nah, yang pertama itu ada unsur kasih sayang, dan yang kedua itu ada unsur kesadaran dan juga tanggung jawab dari pendidik untuk menuntun perkembangan anaknya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pendidik menurut jabatan. Nah, pendidik menurut jabatan ini adalah guru. Nah, guru itu adalah pendidik kedua setelah orang tua. Mereka itu tidak bisa disebut secara wajar dan alamiah menjadi pendidik karena mereka itu mendapat tugas dari orang tuanya sebagai pengganti orang tua gitu. Nah, mereka ini menjadi pendidik karena suatu profesi menjadi seorang guru di sekolahnya misalnya. Nah, dalam Undang-Undang ya Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan juga dosen, guru ini tuh merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, guru itu berfungsi sebagai pendidik di samping juga sebagai pengajar. Nah, guru ini tuh akan membentuk sikap siswa di mana guru ini akan menjadi contoh atau teladan bagi siswa-siswanya. Nah, hal itu tuh tidak mungkin kalau guru itu hanya bertugas sebagai hanya mengajar saja gitu. Nah, manusia sebagai subjek pendidikan itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Nah, yang pertama itu subjek pendidikan yang berperan sebagai pendidik atau yang disebut dengan subjek pendidik, dan juga subjek pendidikan sebagai peserta didik atau anak didik, atau yang disebut juga dengan subjek didik. Boleh di next. Nah, poin yang kedua ini mengenai subjek pendidikan dalam Al-Quran. Next. Nah, subjek pendidikan dalam Al-Quran yang pertama itu terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4, yang artinya, Rob yang maha pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, dan dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Surat Ar-Rahman itu mengandung nilai pendidikan, yaitu Al-Quran itu diturunkan kepada manusia sebagai pengajaran dan juga mengajarkan manusia pandai untuk berbicara. Nah, maksudnya itu Al-Quran itu diturunkan kepada manusia yang bertujuan untuk memberikan pedoman gitu kepada manusia agar manusia itu mampu memahami isi serta makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, sehingga manusia itu dapat bertingkah laku dan merujuk kepada pedoman yaitu Al-Quran. Next. Nah, selanjutnya itu ada dalam surah An-Najm ayat 5-6, maaf. Yang artinya yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat, yaitu Jibril, yang mempunyai akal yang cerdas dan menampakkan dirinya dengan rupa yang asli. Pada surat An-Najm ayat 5-6 itu menjelaskan bahwa salah satunya gitu ya, yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu kan adalah malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril itu diberikan potensi akal yang sempurna itu. Kemudian malaikat Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa yang asli dan menampilkan dirinya yang sempurna. Dan dalam surat ini juga menjelaskan bahwa subjek pendidikan itu adalah malaikat Jibril yang memiliki potensi yang sangat kuat dalam menerima wahyu-wahyu Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya itu malaikat Jibril itu memiliki penunjang dalam memberikan pengajaran. Terus yang ketiga itu menanamkan rupa yang asli, di mana pendidik itu harus bersikap yang wajar dan tidak melebih-lebihkan apapun. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih Raifi. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai objek pendidikan. Next. Nah, pengertian adalah murid yang dilangsungkan oleh subjek kami langsung oleh objek melalui pengalaman sehari-hari dan relasi objek dengan subjek dan objek lain serta relasi dengan alam. Objek pendidikan adalah orang yang mendapatkan pencerdasan secara utuh dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau keseimbangan materi dan religius spiritual. Jadi, dapat disimpulkan bahwa objek pendidikan adalah manusia dalam kaitannya dengan fenomena situasi pendidikan. Fenomena tersebut terdapat di mana-mana di dalam masyarakat, di dalam keluarga, dan di sekolah. Next. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai objek pendidikan dalam Al-Quran. Yang pertama itu terdapat pada surat At-Tahrim ayat 6, di mana yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jelasnya ayat ini tuh berisi perintah atau kewajiban terhadap keluarga agar mendidik hukum-hukum agama kepada mereka. Pengertian tentang pentingnya membina keluarga agar terhindar dari api neraka ini tidak semata-mata diartikan api neraka yang ada di akhirat nanti, melainkan termasuk pula berbagai masalah dan bencana yang menyedihkan, merugikan dan merusak citra pribadi seorang. Jadi di mana sebuah keluarga yang anaknya terlibat dalam berbagai perbuatan tercela seperti mencuri, merampok, menipu, dan lain-lain, itu tuh termasuk ke dalam hal-hal yang dapat mengakibatkan bencana di muka bumi dan merugikan orang yang melakukannya. Dan hal itu tuh termasuk perbuatan yang membawa bencana. Next. Selanjutnya, 11 sampai 217 yang artinya kerakanlah, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah aku tidak bertanggung jawab terhadap dan bertakwalah kepada Allah yang. Nah, jadi ayat sebelumnya yaitu kata berilah peringatan ini, perbedaannya itu ada pada tentang objeknya, di mana dalam ayat ini tuh objeknya kerabat. Next. Nah, yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Jadi bahwa subjek pendidik adalah orang ataupun kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan, sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Bentuk objek pendidikan itu sendiri yaitu manusia dalam kaitannya dengan fenomena situasi pendidikan. Fenomena tersebut terdapat di mana-mana, di dalam masyarakat, di dalam keluarga, dan di sekolah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 4 yang telah menjelaskan materinya mengenai subjek dan objek pendidikan.
Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.